Garuda Indonesia, siapa sih yang nggak tahu maskapai kebanggaan tanah air, simbol kenyamanan, prestis, dan wajah Indonesia di mata dunia. Tapi siapa sangka di balik citra baik itu, perusahaan penerbangan yang satu ini pernah berada di ambang krisis keuangan yang sangat serius. Tahun demi tahun mencatat kerugian, utang menumpuk, dan menurunkan kepercayaan publik seluruh Indonesia. Sampai akhirnya, tiba-tiba Garuda mengumumkan sebuah kabar mengejutkan bahwa mereka berhasil mencetak laba jutaan dolar. Kira-kira dari mana ya? Tapi di balik angka laba tersebut, ternyata banyak sekali fakta yang tidak pernah diperkirakan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama. Beberapa bulan kemudian terungkap bahwa laporan laba tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga laporan yang awalnya terlihat menguntungkan sebenarnya adalah rekayasa akuntansi. Angka 11,33 juta US dollar yang diumumkan sebagai laba pada kenyataannya bukanlah keuntungan nyata. Nah, dari kasus Garuda Indonesia ini menunjukkan adanya pelanggaran etika profesi akuntan. Yang pertama, prinsip integritas dilanggar karena laporan keuangan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Jadi, informasi yang disajikan tidak jujur dan tidak apa adanya. Kedua, prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional juga diabaikan. Ini terlihat dari pencatatan pendapatan yang dilakukan tanpa dasar yang sah, seolah-olah hanya untuk membuat angka terlihat lebih baik. Lalu, prinsip transparansi dan perilaku profesional juga ikut dikorbankan. Semua ini dilakukan demi memperindah citra perusahaan. Padahal tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan etika akuntan. Tidak hanya pelanggaran etika akuntan, kasus ini juga mencerminkan lemahnya penerapan good corporate governance. Prinsip transparansi juga diabaikan karena semua informasi penting ditutup-tutupi. Akuntabilitas juga dilanggar oleh direksi, komisaris, dan juga komite audit. Dan kurangnya independensi menyebabkan auditor tidak dapat bekerja secara objektif. Dan fairness dilanggar karena investor dan juga pemegang saham tidak dapat mengetahui secara pasti informasi itu. Hal tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia kehilangan kepercayaan publik dan juga saham PT Garuda anjlok drastis. OJK serta BI mengambil tindakan hukuman administratif terhadap manajemen serta auditor. Laporan keuangan tahun 2018 juga harus diperbaiki atau di-restated supaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kasus Garuda Indonesia menggambarkan bahwa etika bukan hanya peraturan tertulis, melainkan etika adalah fondasi utama dari kepercayaan publik. Ketika etika dan good corporate governance dilanggar, maka yang runtuh bukan hanya laporan keuangan, melainkan reputasi dan juga kepercayaan masyarakat yang telah bertahun-tahun lamanya kita bangun menghilang dalam sekejap. Maka sebab itu, rekomendasi yang dapat kelompok kami berikan untuk pencegahan kasus serupa adalah memperkuat transparansi pelaporan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan juga independensi auditor sebagai pihak yang objektif. Dari rekomendasi tersebut, kami berharap kasus serupa tidak kembali terulang. Thank you for watching. See you on the next video.